Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Besar Jemaat GPI El Shaddai Magelang. Tuhan memberkati dimanapun setiap kita berada. Puji nama Tuhan, saya ingin berbicara saat ini tentang bergantung pada Tuhan. Kita akan melihat di dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-6, ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Saya kira ayat ini tidak asing lagi bagi kita. Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13, saya akan baca firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat doa Bapa kami ini mengajarkan kita sebagai umat Tuhan bahwa hidup ini membutuhkan Tuhan. Atau dengan kata lain, kebergantungan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, dalam hal apapun juga, ya, kita harus memiliki hidup yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, bukan setengah-setengah, ya, tapi sepenuhnya. Ya, sebab itulah yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Nah, bergantung ini berarti bersangkut, berpegang, bersandar, atau terikat pada sesuatu yang lebih tinggi, yang berkuasa. Coba kita lihat di ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi Bapa yang di sorga yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dialah yang berkuasa, Dialah pencipta langit dan bumi, Dialah yang memiliki segala-galanya, yang menjadikan setiap kehidupan kita. Itu sebabnya bergantung pada Tuhan juga berarti berserah kepada kehendak Tuhan. Hanya mengandalkan Tuhan satu-satunya di dalam setiap kehidupan kita, karena hanya Dialah sumber segala-galanya, tidak ada yang lain. Tuhan yang memberkati, itu kan yang sering kita nyanyikan. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menolong, bahkan Dia Tuhan yang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Itu sebabnya hidup ini harus bergantung kepada Tuhan, kepada Dia, Bapa yang kita sembah, yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Namun kenyataannya kalau kita lihat, manusia itu cenderung ingin bebas dan tidak mau memiliki sikap hati yang bergantung kepada Tuhan. Contoh, ya ada banyak contoh di dalam Alkitab. Namun saat ini saya ingin kita lihat contoh kisah perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Perjalanan di padang gurun memang bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Peperangan, dihadang musuh, bahkan mereka harus kelaparan, mereka kepanasan, mereka kedinginan ketika ada di malam hari. Tapi bukankah Tuhan tetap menolong mereka? Ya. Apakah Tuhan meninggalkan mereka? Enggak. Kalau kita baca, Tuhan menolong mereka. Mereka kelaparan, Tuhan berikan mereka makan. Di malam hari ketika mereka kedinginan, Tuhan kasih tiang api yang menghangatkan, ya. Sehingga tempat di mana mereka berada tidak gelap tetapi terang. Di siang hari Tuhan berikan mereka tiang awan sehingga mereka tidak harus kepanasan. Jadi pertolongan Tuhan terlalu banyak yang mereka alami di dalam setiap kehidupan mereka. Di dalam Keluaran
pasal yang ke-14 ayat 20 sampai ayat 21. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Hari Minggu kemarin kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel ketika dikejar oleh orang Mesir. Luar biasa pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan mereka. Namun di dalam kitab Bilangan, kalau kita lihat di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-11, saya baca ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Bilangan 11 ayat 4, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saya melihat di dalam kitab Bilangan ini mengapa ada keinginan, ya, dalam ayat yang kelima. Di sana ada keinginan bangsa Israel untuk kembali kepada Mesir. Padahal mereka sudah dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, tetapi mereka teringat Mesir. Dan apa yang mereka ucapkan itu membuktikan bahwa bangsa itu ingin kembali ke Mesir, karena di Mesir ada segala-galanya bagi mereka. Ya. Mungkin di Mesir segala sesuatu akan terpenuhi. Kita nggak perlu lagi untuk harus berdoa, harus beribadah kepada Tuhan, harus memohon kepada Tuhan. Bagi bangsa itu mungkin seperti itu. Sehingga apa? Nggak perlu repot, ya, nggak perlu bersusah untuk berseru kepada Tuhan supaya kehidupan ini dipenuhi. Ya. Cukup ada di Mesir, ya, pasti terpenuhi. Ya. Kita lihat contoh yang lain tentang anak yang hilang. Di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai ayat 32. Saya nggak baca, ya, tapi kita tahu cerita ini. Bagaimana seorang anak yang meninggalkan bapaknya. Dia meninggalkan bapaknya karena ingin bebas. Tidak ingin diatur dan dididik oleh bapaknya. Bukankah ada banyak orang Kristen yang maunya bebas? Tidak harus berdoa dan beribadah terus sama seperti bangsa Israel. Dalam arti hidup ini tidak seharusnya bergantung terus pada Tuhan. Sepertinya bergantung pada Tuhan adalah sesuatu yang melelahkan, membosankan bagi sebagian banyak orang Kristen. Tapi ingat, orang yang tidak mau bergantung, terikat pada Tuhan adalah orang yang tidak mau dikendalikan dan diatur oleh Tuhan. Bangsa Israel membuktikan bahwa mereka memang tidak mau diatur, ya, dididik oleh Tuhan. Anak yang hilang membuktikan bahwa dia ingin hidup bebas, tidak mau diatur, tidak mau dikendalikan oleh bapaknya. Sekali lagi, dalam arti hidup ini gak perlu bergantung pada Tuhan. Itu sebabnya, ya, ada begitu banyak hal yang mereka hadapi di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan mau kita memiliki sikap hidup yang mau bergantung pada Tuhan, terikat dan dikendalikan oleh Tuhan, karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Kita nggak tahu hari esok, kita nggak tahu hari depan seperti apa. Hanya Tuhan yang tahu, dan Dia tahu yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan mau kita bergantung kepada Tuhan. Ya. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, bagaimana menjadi pribadi yang memiliki sikap hati yang bergantung hanya kepada Tuhan? Yang pertama, kita lihat
tentu kita harus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan dengan baik pasti akan menaruh pengharapannya hanya pada Tuhan. Gak mungkin kita akan bergantung kepada sesuatu yang kita gak kenal. Gak mungkin. Kita harus memiliki pengenalan yang baik. Kita kenal Tuhan itu dengan baik, baru kita bisa menaruh harapan kita, iman kita kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tentu untuk kita bertumbuh, ya kita harus baca firman. Karena hanya dengan baca firman kita mendapat pengenalan yang luar biasa tentang Tuhan. Di dalam Mazmur 1 ya, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yang kedua, bagaimana menjadi pribadi yang memiliki sikap hati yang bergantung hanya kepada Tuhan? Tentu kita harus memiliki kerendahan hati. Kenapa? Karena hanya orang yang rendah hati yang dapat bergantung, bersandar pada Tuhan. Orang sombong gak mungkin dia akan bisa bergantung pada Tuhan. Dia gak akan menaruh iman, pengharapannya kepada Tuhan. Ya. Hanya orang yang rendah hati. Rendah hati berarti apa? Tidak mengandalkan kekuatan pengetahuannya sendiri. Rendah hati berarti apa? Tidak berlindung pada kekuatan orang lain, kepada kuasa-kuasa lain. Pasti banyak orang Kristen yang suka berlindung kepada kekuatannya sendiri, pengertiannya sendiri, kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Amsal 18 ayat 12 katakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Hasil dari rendah hati adalah kehormatan, ya, atau kemuliaan. Kenapa saya katakan? Karena orang yang rendah hati pasti memiliki apa? Sikap hidup yang mau bergantung kepada Tuhan. Dan orang yang bergantung pada Tuhan, dia akan menikmati kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Mari setiap kehidupan kita jemaat Tuhan, mari kita mau terus membawa hidup kita untuk terus bergantung kepada Tuhan. Kita gak bisa bergantung kepada yang lain. Hanya kepada Tuhan satu pribadi, di mana kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya percaya kita akan menikmati kemuliaan Tuhan itu selalu menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa buat setiap renungan yang sudah kita dengar pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu buat anugerah-Mu, buat kekuatan, buat setiap pertolongan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh terus menjadi jemaat Tuhan yang hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab hanya Engkau pribadi yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengar setiap renungan 79 pada saat ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan selalu menyertai mereka. Kami berdoa mengucap syukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.